Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan aku harap kabar kalian baik-baik aja, dan kalian sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan ya. Soalnya sekarang ini lagi musimnya orang sakit. Dan maaf agak berisik sekali karena memang di siang hari lah, banyak ngerekamnya itu di siang hari, banyak gangguan memang. Oke. Hai semuanya, di podcast berkisah kali ini aku ingin berkisah tentang kisahnya Rasulullah dengan seorang anak yatim. Mungkin pada semua tahu ya, siapa sih yang nggak tahu kisah-kisah Rasulullah? Semua orang pasti tahu, termasuk kamu pasti tahu. Nah, di sini aku ingin membaca saja gitu, aku ingin berkisah saja gitu, berkisah tentang Rasulullah dan anak yatim. Oke lah, di podcast langsung kita mulai podcastnya ya. Di suatu pagi, di usai sholat Idul Fitri, Rasulullah biasanya mengunjungi rumah demi rumah untuk mendoakan kaum muslim. Mereka semua tampak bahagia, tampak senang, terutama anak-anak. Biasanya kalau anak-anak memang hari raya biasanya memang suka senang ya, beli baju baru, semua serba baru, biasanya ya dapat apau juga. Kita lanjut di kisahnya Rasulullah. Terutama anak-anak nih, mereka bermain sambil berlari-lari mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru gitu. Semua serba baru. Tiba-tiba Rasulullah melihat seorang gadis yang lagi sendirian di ujung jalan, dan gadis itu lagi bersedih. Ia terlihat menggunakan pakaian yang tidak bagus, atau bisa dibilang pakaiannya itu kumal, pakaiannya itu compang-camping, dan sepatunya juga usang. Lalu Rasulullah bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu ia menangis tersendu-sendu. Rasulullah meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di kepala gadis itu. Rasulullah seraya bertanya dengan suara yang lembut, "Anakku, kenapa kau menangis? Ini adalah hari raya, bukan?" Si gadis kecil itu terkejut tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya. Ia menjawab dengan terbata-bata, "Di hari ini semua anak merayakannya penuh gembira dan bersama dengan orang tuanya. Semua anak bermain senang. Aku teringat ayahku yang telah tiada. Karena itulah aku menangis. Hari raya terakhir ia masih ada bersamaku. Ia membelikanku gaun berwarna hijau dan sepatu baru saat itu. Aku sungguh berbahagia." Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah SAW hingga terbunuh. Kini ayahku sudah tiada. Aku menjadi anak yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi? Kata si gadis kecil itu. Mendengar penuturan gadis kecil itu, Rasulullah seketika hatinya diliputi duka yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang, beliau membelai kepalanya seraya berkata kepada si gadis kecil itu, "Anakku, hapuslah air matamu. Apakah kau ingin aku menjadi ayahmu
Apakah kau siap jika Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana anakku? Tanya Rasulullah kepada si gadis kecil itu. Mendengar kata-kata itu, si gadis kecil terhenyak. Lalu dia berhenti menangis. Ia memandang takjub orang yang di hadapannya. Masya Allah, benar ia adalah Rasulullah, orang yang baru saja menjadi tempat duka dan kesedihannya. Tentulah ia sangat senang mendengar penawaran Rasulullah. Tapi mengapa ia tidak bisa berkata-kata? Si gadis kecil itu hanya diam dan hanya bisa menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda bahwa ia setuju dengan penawaran Rasulullah SAW. Kemudian ia berjalan bergandengan tangan dengan Rasulullah SAW ke rumah beliau. Hatinya diliputi kebahagiaan yang sulit sekali dilukiskan, karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah yang lembut bagaikan sutra. Tiba di rumah Rasulullah SAW, Fatimah membersihkan wajah dan kedua tangan gadis kecil itu dan menyisir rambutnya. Ia dipakaikan gaun yang indah, diberi makanan, diberi uang saku untuk hari raya. Ia diantar keluar agar dapat bermain dengan anak-anak yang lain. Tentu saja anak-anak yang lain merasa iri kepada gadis kecil dengan gaun yang indah dan wajah yang berseri-seri itu. Dengan heran mereka bertanya kepada gadis kecil itu, "Hai gadis kecil, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kau terlihat sangat senang?" Kata anak-anak yang lain. Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu menjawab, "Akhirnya aku punya seorang ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan siapa yang tak bahagia memiliki ayah seperti Rasulullah SAW. Aku juga punya kakak perempuan, namanya Fatimah. Ia menyisir rambutku, memakaikan gaun yang indah ini untukku. Aku merasa sangat bahagia dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia dan isinya," kata si gadis kecil itu saking bahagianya. Dia mendapatkan sosok ayah yang sangat luar biasa dan seorang kakak yang juga sangat luar biasa. Dan ini kisah tentang bagaimana banyak sekali kisah-kisah Rasulullah yang harus kita harus kita bacakan lagi, harus kita perdengarkan lagi. Dan semoga kisah ini ada pelajaran buat kalian. Dan untuk podcast berkisah sudah sampai di sini, dan akan ada podcast berkisah selanjutnya di belakang hari. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.